Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab sistem gerak uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan beberapa tulang penyusun anggota gerak berikut. Pengelompokan tulang-tulang penyusun alat gerak atas dan alat gerak bawah yang tepat dalam tabel berikut adalah nomor 1 tempurung lutut, berarti dia gerak bawah. Telapak tangan gerak atas, tulang pengumpil gerak atas, tulang kering gerak bawah, kemudian tulang hasta ada di gerak atas dan tulang betis ada di gerak bawah. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. 2, 3, 5 untuk gerak atas, sedangkan 1, 4, 6 untuk anggota gerak bawah. Nomor 2, perhatikan gambar tulang tengkorak berikut. Nama tulang X, Y, dan Z secara berurutan adalah, jadi yang X di situ dekat mata ya, berarti itu tulang air mata. Kemudian yang Z itu bagian ubun-ubun, berarti tulang ubun-ubun. Kemudian yang Z itu adalah tulang baji, jadi jawabannya yang E. Nomor 3, suatu tulang tersusun atas lempengan-lempengan tulang kompak dan juga tulang spons. Di bagian dalam tulang tersebut hanya terdapat sumsum merah. Berdasarkan ciri tersebut, contoh tulang yang dimaksud adalah, jadi di sini tulang yang dimaksud pada soal itu tulang pipih. Dari mana tahu tulang pipih? Di situ hanya ada sumsum merah. Nah, kalau tulang yang berbentuk pipa itu terdiri dari sumsum tulang merah dan juga sumsum kuning. Sumsum kuningnya digunakan untuk pembentukan sel lemak. Nah, di sini hanya ada sumsum merah, berarti bentuknya adalah tulang pipih. Contohnya tulang pipih yang mana? Yang bagian B, tulang rusuk dan juga tulang dahi. Nomor 4, perhatikan ciri-ciri tulang berikut. Ciri-ciri tulang keras ditunjukkan oleh angka. Oke, kita cek satu persatu. Yang nomor 1 tersusun atas kondrosit, berarti ini adalah tulang rawan. Mengandung banyak kolagen, ini juga cirinya dari tulang rawan. Yang ketiga, terdapat sel berinti banyak dan berukuran besar. Nah, ini contoh dari tulang keras. Siapa yang memiliki ciri seperti ini? Osteoklas, betul sekali. Jadi osteoklas itu memiliki ciri berinti banyak dan berukuran besar. Yang keempat, tersusun atas sel-sel tulang yang sangat kompak. Nah, ini ciri dari tulang keras. Kemudian yang kelima, mengandung banyak matriks yang terdiri atas senyawa kalsium dan fosfat. Ini juga betul. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E. Nomor 5, pada bagian dalam tulang hasta terdapat rongga yang berisi sumsum tulang. Rongga tersebut terbentuk karena tulang hasta ada di anggota gerak bawah, ada di tangan nih. Jadi tulang yang berbentuk pipa, nggak cuma tulang hasta, tulang lainnya juga. Tulang-tulang yang berbentuk pipa itu memiliki jaringan yang namanya osteoklas. Nah, osteoklas di sini berfungsi untuk melubangi bagian tengah tulang. Setelah dilubangi, maka akan terisi oleh sumsum tulang. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Adanya aktivitas osteoklas yang merusak bagian dalam tulang hasta. Nomor 6, perhatikan beberapa kandungan matriks tulang berikut. Kandungan matriks pada tulang kompak ditunjukkan oleh angka. Kandungannya matriks yang ada di tulang kompak itu ada fosfat, kemudian ada serabut kolagen dan juga ada zat kapur. Nah, untuk yang sel-sel lemak di sini yang nomor 4 itu dimiliki oleh tulang spons, matriknya tulang spons. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, 1, 3, dan 5. Nomor 7, bagian yang berupa jaringan ikat penghubung antar tulang dan bagian yang berfungsi melindungi tulang dari benturan pada gambar di samping secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Jadi kita identifikasi dulu. Nomor 1 itu adalah fibrosa. Nomor 2 bagian ruang sinoval yang berisi cairan. Kemudian yang nomor 3 adalah tulang rawan hialin. Yang keempat adalah ligamen. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jaringan ikat penghubung antar tulang. Berarti yang dimaksud di sini adalah ligamen. Gambar nomor 4. Sedangkan yang berfungsi melindungi tulang dari benturan adalah tulang rawan hialin. Berarti di sini adalah gambar nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang D, 4 dan 3. Nomor 8, arah gerakan sendi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar di samping adalah. Nah, jadi ini gambar tulang yang ada di lengan ya, lengan atas nih. Ada lengan atas, kemudian di situ yang tulangnya pipih berbentuk seperti
Segitiga itu tulang belikat. Nah, daerah tulang belikat situ berarti ada sendi peluru. Nah, sendi peluru gerakannya ke segala arah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 9, salah satu cara mengatasi kerusakan sendi adalah dengan pembedahan dan mengganti sendi dengan bahan logam. Bahan yang dapat digunakan sebagai pengganti bonggol sendi tersebut adalah, nah jadi biasanya operasi ini dilakukan oleh manula ya, yang usianya sudah mulai usia lanjut, karena sendinya terlalu sering digunakan, mungkin aktivitasnya terlalu berat, lama-lama mengalami kerusakan. Nah, ini harus diganti dengan operasi penggantian sendi. Nah, sendi yang digunakan di sini bonggolnya adalah dari logam campuran titanium. Jadi jawabannya yang A. Nomor 10, jenis kelainan tulang berdasarkan hasil ronsen di samping adalah di gambar terlihat tulang punggungnya bengkok di situ. Sebenarnya bisa bengkok ke kanan atau juga bisa bengkok ke kiri. Nah, kelainan tulang yang seperti ini disebut dengan skoliosis. Jadi jawabannya yang B. Sekian pembahasan kali ini. Share video dari channel Biologi Education jika kamu merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.